Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita. Tema minggu ini yaitu Roh yang Menuntun. 7 minggu setelah Paskah, para pengikut Kristus menerima penggenapan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam tugas kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Roh Kuduslah yang memberdayakan para murid untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan menumbuhkan iman dalam hati orang-orang yang mendengar dan menerima kesaksian mereka. Tanpa kuasa Roh Kudus, orang tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan mengalami pembaharuan batin menuju hidup yang sejati dan abadi. Pencurahan Roh Kudus sekaligus menandakan pengutusan kepada para murid sampai ke ujung bumi, melintasi batas-batas etnis, bahasa, dan budaya. Roh Kudus mempersatukan apa yang pernah tercerai-berai ketika manusia berupaya mendirikan menara yang menjulang sampai ke langit. Di dalam roh itu, keberagaman dan keperbagaian dirayakan sebagai kekayaan dan kelimpahan kasih karunia ilahi yang merajut berbagai sumber daya dan talenta di antara umatnya untuk mewujudkan kesaksian dan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia. Selamat hari Pentakosta, ya Roh Kudus, datanglah. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di atas balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan buah yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu, menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami, dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam Anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 4 dan 6, Ku dengar berkat-Mu turun. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26.
Sekali lagi saya ulangi dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 dan buku ND nomor 683 ayat 2. Di muka Tuhan Yesus. Kami undang bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan. Serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2, Roh Kudus tetap teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2, Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Jemaat yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Berita Jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020. Pertama, berita duka cita. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 telah meninggal dunia Saudari Emiline Boru Lumbang Tobing, putri dari Bapak E.M. Lumbang Tobing almarhum, Ibu Intan Boru Tampu Bolon almarhum, domisili Jalan C. Mencirim nomor 21 Medan, lingkungan Medan Baru 2, tutup umur 73 tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Anak lahir. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020, telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Raja Poltak S. Manihuruk dan Ibu Tamara E.C. Boru Situmorang, domisili Komplek Villa Setiabudi Sentosa nomor B11 Tanjung Sari, lingkungan Tanjung Sari Setiabudi nomor register 2163. 3. Bantuan dana dari jemaat. Sehubungan, pemerintah telah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona dan sampai saat ini masih kita rasakan bersama. Akibatnya ada banyak anggota jemaat kita yang kehilangan pendapatan, garis miring pekerjaan.
Maka bersama surat ini kami Jemaat GKPI Medan Kota Resort Medan Barat akan mengadakan program peduli sosial berbagi kasih bagi jemaat yang memiliki untuk berbagi dengan jemaat yang tidak memiliki. Kita akan berbagi sembako disesuaikan dengan donasi yang telah dikumpulkan. Jika memungkinkan bantuan yang ingin kita berikan untuk jemaat di pagaran kita dan juga orang lain, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Untuk itu kami menghimbau segenap jemaat GKPI Medan Kota untuk saling berbagi berkat kepada yang lain. Jumlah dana yang sudah terkumpul sampai tanggal 26 Mei 2020 sebesar 56.093.152. B. Sehubungan dengan telah diterimanya bantuan dana dari warga jemaat GKPI Medan Kota, GKPI Medan Kota Resort Medan Barat melalui seksi diakoni sosial GKPI Medan Kota telah menyalurkan bantuan dana tersebut melalui program peduli sosial berbagi kasih dengan beberapa tahap, yakni tahap pertama pada bulan April sebanyak 103 jemaat dan tahap kedua bulan Mei sebanyak 171 jemaat. Pada hari Rabu 27 Mei 2020, GKPI Medan Kota Resort Medan Barat menyalurkan bantuan peduli sosial berbagi kasih melalui seksi diakoni GKPI Medan Kota kepada 100 orang jemaat GKPI Kenangan Baru Pagaran GKPI Wahidin yang terkena dampak dari pandemik COVID-19. D. GKPI Medan Kota Resort Medan Barat akan tetap memberi bantuan kepada jemaat GKPI Medan Kota melalui seksi diakoni sosial GKPI Medan Kota kepada jemaat GKPI Medan Kota yang belum pernah menerima bantuan sembako dampak pandemik COVID-19. Berita keuangan dapat kita baca pada lembaran tertib acara yang ada pada kita masing-masing. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Terima kasih. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami tahu Tuhan, Engkaulah yang menganugerahkan kami kehidupan, Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkaulah yang memberi kami kesehatan. Pada hari ini Tuhan, kami boleh berkebaktian live streaming ya Tuhan. Disinilah keadaan kami, inilah tempat kami yang selalu setiap minggu berkebaktian Tuhan, di tempat-Mu yang kudus ini. Pada hari ini kami tidak boleh berkumpul sesuai anjuran pemerintah Tuhan, begitu sesuai dengan kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Kami harus menjaga jarak ya Tuhan. Terima kasih untuk semua ini Tuhan, boleh kami laksanakan dengan baik ya Tuhan. Begitu dengan saudara-saudara kami, berkatilah semua ya Tuhan. Mereka beri kekuatan untuk berjuang, untuk melawan segala penyakit pandemik yang ada di negeri kami ini Tuhan. Untuk mereka yang sakit dan yang terinfeksi ya Tuhan, sembuhkan dan tolonglah, berikanlah kekuatan untuk tubuh dan roh mereka, kendalikanlah penyebaran penyakit ini. Untuk populasi yang rentan terinfeksi, ya Tuhan, lindungilah para orang tua kami dan juga mereka yang menderita penyakit kronis. Sediakanlah kebutuhan bagi mereka yang miskin dan yang kurang mampu. Begitu juga kepada pemerintah kami ya Tuhan, yang sekarang Kau tahu ya Tuhan, mereka melangkah begitu bingung ya Tuhan karena penyakit pandemik COVID-19 ini Tuhan. Berilah kebijakan Tuhan, ajari mereka Tuhan, agar mereka dapat melakukan hal yang terbaik buat negeri kami ini Tuhan, buat bangsa kami, buat rakyat kami, supaya penyakit pandemik ini dapat berlalu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami semua dalam rasa ketakutan ya Tuhan, kami paranoid ya Tuhan, kami kesana takut melangkah ya Tuhan karena sesuatu yang kami khawatirkan Tuhan. Yakinkan kami ya Tuhan, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami.
Bagi kami juga yang di sini Tuhan, jauhkanlah segala kekhawatiran itu, kuatkanlah kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berkati kami semua, keluarga besar GKP Medan Kota, begitu juga rakyat Indonesia, begitu juga dunia ya Tuhan. Ya Tuhan, kami merasa begitu bahagia pada hari ini, boleh melayani Tuhan, walaupun dengan keadaan begini, kami merasa tetap bersyukur bahwa langkah-langkah jalan-Mu kami mempunyai pengharapan. Karena kami orang yang percaya ya Tuhan. Juga keluarga kami dimanapun berada ya Tuhan, berkati semua ya Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan, agar penyakit tidak hinggap pada mereka ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih sayang-Mu kepada kami. Kami tidak ada mendengar jemaat GKP Medan Kota yang terinfeksi COVID-19. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mampu, kuat, dan untuk berserah kepadamu. Kami berpengharapan karena kami yakin, kami orang yang percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami. Dengarlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Nainggolan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 4. Allahmu benteng yang teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari turunnya Roh Kudus yang kita peringati pada minggu hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita buka santapan rohani kita pada hari ini, pada minggu ini, yang terambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Demikian firman Tuhan, mari kita aminkan dalam hati kita masing-masing. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita masih menjalani kehidupan kita dalam kondisi wabah virus COVID-19 ini. Tentu dalam kondisi wabah ini menimbulkan penderitaan bagi kita. Dan dalam hal ini ada yang merasakan bahwa Allah telah meninggalkan kita. Allah telah melupakan kita. Bahkan ada yang merasakan Allah mencobai kita. Allah menghukum kita. Atau Allah sedang murka bagi kita. Lalu kita terkenang pada saat-saat yang lalu. Kita merasakan sukacita, damai. Ketika COVID-19 ini belum datang. Dulu kita merasakan Allah ada bersama kita. Kita bisa bersekutu. Kita bisa berkumpul. Bersekutu di dalam gereja. Latihan KOR, PA. Kita bisa bersenda gurau. Kita bisa saling bercerita. Dan ada yang berulang tahun dengan membawa makanan yang enak-enak. Kita rindu dengan itu. Dulu kita bisa belanja ke mall. Kita bisa berwisata. Ada yang bisa bekerja, berusaha. Tetapi semua ini sekarang kondisinya terbalik. Kita sekarang tidak bisa lagi berkumpul, tidak bisa lagi bersekutu di dalam gereja. Bahkan terjadi pergeseran bentuk interaksi sosial kita. Kalau dulu kita bertemu rasanya tidak akrab kalau kita tidak berjabat tangan. Tetapi sekarang kita mengatakan, stop, jangan berjabat tangan. Dahulu kita merasa tidak akrab kalau kita bertemu tidak cipika-cipiki. Tetapi sekarang jangan bersentuhan. Dahulu kita tidak sopan kalau berbicara menjaga jarak. Tetapi sekarang justru yang terbaik harus menjaga jarak. Dulu sombong kalau kita berkomunikasi, kita tidak bisa melihat mimik wajah lawan kita berkomunikasi, teman kita berkomunikasi. Tapi sekarang kita wajib pakai masker. Ada yang mengatakan, kalau ada yang buka masker, Pak, kenapa enggak pakai? Oh, sesak, Pak. Lalu sekarang kita enggak suka kalau ngomong, ada orang yang enggak pakai masker. Semua ini kita rasakan. Kepahitan-kepahitan sekarang kita rasakan pada saat ini. Dan hal seperti ini juga pernah dirasakan oleh bangsa Israel. Mereka pernah dirasakan ditinggalkan Allah. Mereka pernah merasakan Allah berperang justru melawan mereka. Bukan dengan bersama mereka. Mereka mengalami kepahitan-kepahitan, kegetiran, penderitaan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ketidakadilan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
ketidakpedulian sosial, penindasan, membengkokkan hukum, bahkan membenci teguran, dan yang keji terhadap orang yang berkata tulus ikhlas. Ada yang bilang bahwa orang benar itu akan dibenci. Bahkan di gereja pun bisa terjadi demikian. Kebenaran itu sulit katanya. Bukankah sesungguhnya kebenaran itu gampang karena kita sudah mengenal Kristus? Kebenaran itu penuh resiko katanya. Bukankah sesungguhnya kebenaran itu sudah gampang karena kita sudah ditebus? Tetapi ini tidak. Orang menginjak-injak yang lemah, menerima uang sogok. Itu diterangkan dalam Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Bahkan kehidupan keagamaan menjadi sorotan. Kehidupan keagamaan yang palsu, kemunafikan. Di satu sisi berkata percaya pada Tuhan, di sisi lain juga dia hidup bersama dengan iblis, dengan setan. Terjadi sinkritisme. Bapak Ibu, dulu ada syair lagu begini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Di tangan kirimu engkau memegang salib, di tangan kananmu engkau memegang pedang kejahatan. Dan ini yang di dalam perikop ini ayat 10, ini yang mendukakan Roh Kudus. Sikap sinkritisme seperti ini, percaya kepada Allah sekaligus percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada Allah sekaligus memperhamba dirinya kepada ilah-ilah zaman modern, konsumerisme, materialisme, dan sebagainya. Ini yang disebut mendukakan Roh Kudus. Akhirnya Allah murka. Allah meninggalkan bangsa itu. Lalu mereka hidup dengan sangat menderita. Nah, dalam situasi inilah muncul nabi yang mengajak berdoa. Nabi mengajak berdoa. Tetapi yang penting di dalam doa, mengungkapkan penyesalan dan pengampunan dosa. Tidak ada doa tanpa pengakuan dosa dan pengampunan dosa. Di dalam doa ini Nabi mengajak umat, mari mencari Allah. Bukankah Allah dulu pernah menyertai bangsa itu? Bukankah Allah pernah menyertai Musa ketika Musa membelah laut atas kuasa Allah? Lalu Nabi mengajak, di mana engkau Tuhan ketika engkau yang menyertai Musa? Di mana engkau Tuhan ketika engkau yang memberikan roh-Mu kepada umat-Mu? Di mana engkau Tuhan yang menyertai bangsa Israel dengan penuh tanda mujizat? Di mana engkau Tuhan? Sama. Saat ini juga kita mau ingat itu dalam kondisi pandemi saat ini. Itu yang dikatakan Nabi, mari kita mau berdoa bahwa Tuhan pernah menyertai Musa dan bangsa Israel. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, apakah doa Nabi itu tidak didengar? Kabar Nabi
yang menggema pada kitab Rut. Di sana dalam kitab Rut ada benang merah silsilah tentang Yesus, tentang kedatangan Yesus. Dan juga bergema pada kitab Yunus, digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus menerangkan identitasnya pada Yohanes Pembaptis, Matius 11 ayat 5. Dan Yesus menjanjikan Roh Kudus, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Dan Roh Kudus akan diberikan memperlengkapi umat Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Doa nabi pada puluhan abad yang lalu didengarkan Allah, dan Dia memberikan Roh Kudus, di mana mau menyatakan bahwa Allah dulu yang menyertai Musa, sesungguhnya Dia ada bersama kita pada saat ini. Roh Kudus menyertai dan memimpin umatnya berjalan menuju Maranatha. Dan ini mau mengatakan bahwa kasih Tuhan mulai dari Adam, Abraham, Ishak, Yakub sampai saat kita sekarang ini tidak akan pernah putus-putusnya. Maka untuk itu bagi kita saat ini, pada masa COVID-19 ini, perikop ini mau mengatakan jangan takut. Allah ada bersama kita. Dan yang kita peringati pada hari ini kedatangan Roh Kudus. Bahwa Allah bersama dengan kita dalam bentuk Roh Kudus. Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Sama seperti Dia memimpin bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Bahwa Dia juga akan memimpin kita melalui wabah COVID-19 ini. Jangan takut dan gentar. Dia tidak akan meninggalkan kita dalam musibah ini. Untuk itu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menyertai kita. Namun, hal yang penting juga, mari jangan lagi mendukakan Roh Kudus Tuhan. Agar Ia tetap bersama dengan kita, tetap menjaga kita, tetap melindungi kita. Mari kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan pada saat ini ketika Tuhan sudah memberi Roh Kudus bagi kita, ada satu hal yang perlu kita lakukan. Apa itu? Bernajar dan bayarlah najarmu. Najar kita saat ini adalah najar pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dan Roh Kudus menyertai, melindungi kita dalam melaksanakannya itu. Untuk itu Bapak Ibu, mari dalam penyertaan Roh Kudus kita membayar nazar pekabaran Injil. Dan salah satunya apa yang sudah kita lakukan pada saat ini dengan penggalangan dana donasi kita. Dan ini akan terus berjalan. Tapi kami mau juga bagaimana donasi ini kita dapat menyentuh jemaat-jemaat di luar kita, jemaat yang miskin. Bapak Ibu, saya juga beritahukan bahwa laporan pertanggungjawaban seksi diakoni untuk pelaksanaan tahap pertama itu sudah diberikan dan sudah dibagikan kepada jemaat dan disampaikan kepada penatua lingkungan masing-masing. Kalau ada Bapak Ibu yang memerlukan itu, yang belum mendapatkan, dapat menghubungi penatua lingkungan atau juga kepada PHJ atau seksi diakoni. Nah, apa yang mau saya katakan juga dengan najar kita, ada keteladanan juga tentang najar ini, tentang doa najar dan bagaimana juga orang percaya itu melakukan najar. Ada beberapa hal yang menjadi keteladanan kita, yakni yang pertama, George Whitefield, penginjil Inggris abad ke-17, dia berdoa demikian. Ya Tuhan, berikanlah kepadaku jiwa-jiwa untuk diselamatkan, atau kalau tidak,
ambillah jiwaku. Kemudian Henry Martin ketika ia mendarat di pantai India, dia berdoa demikian, disinilah aku sudah berada, ya Tuhan, biarlah aku terbakar habis bagaikan sebatang lilin untuk-Mu. Kemudian David Brainerd, misionaris kepada orang-orang Indian Amerika pada tahun 1718 sampai 1747, berdoa demikian, ya Tuhan, hanya kepadamu sajalah aku menyerahkan diriku. Terimalah penyerahan diriku ini ya Tuhan, dan biarlah aku menjadi milik-Mu selama-lamanya, sebab aku tidak ingin apa-apa lagi selain Engkau dan hanya Engkau saja. Yang terakhir Martin Luther, pada malam di mana esoknya ia harus berhadapan dengan pertemuan di mana musuh-musuh reformasi siap membunuhnya, ia berdoa demikian, ya Tuhan, berpihaklah kepadaku, belalah aku menghadapi segala hikmat dunia yang menentang wibawa firman-Mu. Berdirilah di pihakku, ya Allah yang kekal. Demikian juga kita, mari Allah melalui Roh Kudus ada bersama kita. Mari kita bernajar dan membayar najar kita. Pekabaran Injil ke seluruh penjuru dunia ini, dan Roh Kudus sudah ada dan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Doa Nabi beberapa puluh abad yang lalu Engkau dengarkan. Dan Engkau telah mengutus Roh Kudus-Mu yang kami peringati pada hari ini. Untuk itu kami bersyukur Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau tetap ada bersama dengan kami, menyertai dan memegang tangan kami di dalam menjalani wabah COVID-19 ini. Kami tahu Engkau tidak meninggalkan kami. Dan jikapun kami berdosa padamu, ampuni dosa-dosa kami Bapa. Biarlah Engkau tetap ada, menyertai kami menjalani hari-hari kami, sampai pada Maranatha. Demikian juga Bapa Surgawi, ajarkan kami membayar najar kepadamu, pekabaran Injil ke tengah-tengah dunia ini, agar dunia ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga Bapa dunia ini, bumi ini, enyahkan corona dari bumi ini. Kasihani kami Tuhan, berikan pengetahuan kepada cerdik pandai, agar mereka dapat menemukan obat penangkal virus COVID-19 ini. Engkau juga menyertai para medis kami yang terus berjuang. Walaupun terkadang kami tidak disiplin, tetapi para medis kami tetap bersabar. Biarlah Engkau yang memberi kekuatan bagi mereka, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menguatkan mereka, dikala mereka lama tidak bertemu dengan keluarga mereka. Engkau menghiburkan juga keluarga apabila ada perawat para medis kami yang gugur dalam menjalankan tugas. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Engkau juga menyertai pemerintah kami Bapa, dan gugus tugas juga. Biarlah Engkau yang menyertai mereka. Engkau juga menyertai jemaat-Mu, memberkati mereka yang memberikan donasi, mau berbagi kasih buat saudara-saudara kami yang menderita. Dan biarlah Engkau tambahkan bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Dalam nama yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan. Curahkan Roh Kudus
terbalas kurnia, ampunan dosa dunia, dan pengharapan yang bakal yang kau beri. Dalam kerendahan hati, mari kita mempersembahkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita disertai oleh firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaanmu di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan rohmu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan kekal. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Sembah Tuhan, Hodor Rajaku, Hodor Rajaku, Dispesa Hodor Nasa dosa